Ternyata memang mungkin ya gaya berpikirnya orang-orang luar ketika membuat sebuah seni pertunjukan itu ya ada berpikir secara bisnis. Berorientasi kepada uang adalah dengan cara ya dengan maksud kita jangan sampai pentas cuman sekali tapi bisa berkelanjutan dan kita harus memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pementasan kita itu sehat, aman, tidak kekurangan apapun, tidak stres. Saya akan ngebuka untuk masyarakat Kota Bogor untuk yang pengen main teater bisa terbuka? Terbuka, audisi. Dalam penggarapan di Madia juga Audi masih terus belajar. Nah, bocoran kemarin dia lolos di workshop Melbourne orkestra Simfoni ya? Gitulah. MSO Melbourne Symphony Orchestra. Kayak baru kemarin dia udah lupa aja. Iya biasa. Banyak pikiran mikirin dana FTM. Nah kan FTM kan sekarang udah mandiri. Terus lu sempetnya ikutan workshop tuh di Jogja selama seminggu lah ya. Seminggu lah. Apa yang lu dapetin, Di? Banyak. Boleh ceritakan. Ternyata memang mungkin ya gaya berpikirnya orang-orang luar ketika membuat sebuah seni pertunjukan itu ya ada berpikir secara bisnis. Ya mereka kadang tidak membesar-besarkan sebuah pengkaryaan tapi juga tidak mengesampingkan sebuah pengkaryaan. Justru mereka berpikir bagaimana caranya biar sebuah acara ini bisa berkelanjutan. Bagaimana caranya biar orang-orang yang terlibat ini secara material mereka tercukupi juga. Gimana caranya biar membuat sebuah acara seni pertunjukan itu mereka itu memapping cara marketingnya dengan baik. Tidak ugal-ugalan, tidak spontan dan sebagainya macam. Jadi memang mereka benar-benar detailnya itu disusun dari awal dari A sampai Z. Bahkan retentionnya setelah acara itu selesai pun mereka tetap manage para penontonnya dengan baik. Maksudnya gimana tuh? Ya dengan cara memberikan survei, terus kemudian dengan cara memberikan akses untuk mereka menonton secara online. Karena kan mereka juga berbayar emang di platform itu. Jadi yang sudah nonton itu dikasih tiket online untuk mereka bisa menonton pertunjukan secara live tapi via streaming. Ya banyak hal sih, termasuk juga teknis. Bagaimana mereka menyusun panggung dan mapping penonton, bagaimana mereka menempatkan sound system, bagaimana mereka mengatur volume masing-masing instrumennya, bagaimana cara mereka memasukkan, mengkoordinir orang yang masuk ke panggung dan keluar dari panggung, terus bagaimana mereka mengatur tata cahaya untuk panggung dan untuk area penonton, segala sesuatunya itu memang mereka pikirkan dengan baik. Yang saya dapetin banget, yang saya underline itu adalah bagaimana cara mereka berbisnis dari sebuah kesenian. Mereka tidak mendewakan uang, tapi mereka berorientasi pada uang. Itu dua hal yang berbeda ya, kalau menurut saya. Tidak mendewakan, tidak benar-benar ini harus untung begini. Tapi bagaimana cara mereka itu berorientasi kepada uang adalah dengan cara, ya dengan maksud, kita jangan sampai pentas cuman sekali, tapi bisa berkelanjutan dan kita harus memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pementasan kita itu sehat, aman, tidak kekurangan apapun, tidak stres. Mereka mikirin sampai ke sini memang, sampai psikologi para pemain dan krunya juga dipikirin. Jadi kalau untuk dari rentetan itu mereka ngomong nggak sih kalau membuat sesuatu pertunjukan minimal berapa bulan tuh? Minimal berapa bulan? Iya. Oh, mereka termasuk singkat. Karena sudah terlatih itu? Karena sudah terlatih dan memang kadang-kadang mereka repeat kan. Karya yang sebelumnya beberapa tahun sebelumnya dibawakan lagi gitu. Cuman yang menarik bagaimana mereka bisa menghimpun penonton itu dari mulai penonton offline atau penonton yang langsung datang ke area atau dengan penonton yang online. Mereka itu punya pendapatan 460 miliar per tahun. Dari berapa pentas tuh? Ya itu dia. Kalau misalkan dari kuantiti pentasnya belum tahu ya, tapi kalau kita berpikir itu cuma dari top pementasan. Jadi semua tuh member atau semua tuh? Kalau untuk para pemain tuh member, jadi bukan side job gitu? Iya, ada yang dikontrak
ada kontrak. Memang kontrak mereka tuh memang kontrak. HRD-nya ada, Director of Sales and Marketing-nya ada, Chief-nya ada, Chief HR-nya ada. Jadi perusahaan. Memang bentuknya memang udah perusahaan dan di manage secara profesional. Tapi kan kalau menurut saya memang begitu seharusnya kesenian dikelola secara bisnis gitu. Bukan hanya mementingkan atau mengedepankan pengkaryaan, itu memang penting, memang nggak bisa dikesampingkan. Cuman alangkah baiknya jika dua tangan ini rata gitu Bang, atau berjalan beriringan gitu. Tetap uang, kualitas juga tetap berjalan. Iya. Kayak gitu kan. Iya. Mereka udah berapa tahun sih? Wah, paling lama Bang. Mungkin di dunia salah satu yang paling lama mereka. Orkestra itu? Iya, salah satu yang paling lama. Salah satu yang paling lama dan paling profesional secara pengelolaannya. Itu, berhasil. Di Indonesia udah ada yang seperti itu belum sih? Teater lah. Belum ya? Nggak bisa nyebut. Iya, mungkin nggak. Mungkin secara seni pertunjukannya mungkin sama-sama, cuman itu kan juga ditentukan oleh faktor minat penonton ya, Mang. Mungkin di sana juga musik lebih disukai daripada teater. Iya. Segmennya gitu ya. Segmennya beda. Setelah dari Jogja, setelah dapat banyak ilmu dari Jogja itu, di Bogor, apa yang bisa dibagi? Banyak hal. Saya sebenarnya nunggu Parbud itu bukan ngundang ya, ngajak saya kerjasama untuk membuat sebuah workshop seni pertunjukan untuk teman-teman. Bukan maksud ingin menggurui, tapi hanya ingin sharing aja. Sharing, karena saya sounding ke mereka kan, Pak, ini saya lolos dari 500 peserta yang mendaftar, saya lolos ke dalam 25-nya, dan itu full Inggris, Bang. Full Inggris, dan kita mempresentasikannya semua full Inggris dan lain-lain, sampai akhirnya pihak Dinas Yogyakarta itu kemudian di Yogyakarta bukan mempertimbangkan ya, akan menindaklanjuti proposal yang kita berikan. Oh, dari peserta itu membuat proposal satu gitu, ngajuin ke dinas lagi. Apa bentuknya itu? Pertunjukan, seni pertunjukan. Jadi ada yang orkestra, ada yang musik musikal, ada yang teatrikal musikal. Jadi memang tergantung kelompoknya masing-masing. Sebenarnya yang paling menarik dari kemarin ke Jogja itu adalah selain tim dari Australia, MSO, justru pemerintah kota Jogjanya. Iya. Wah, segitunya mereka benar-benar memperhatikan kesenian dan kebudayaan. Dan orang-orang jajarannya, orang-orang dinasnya, full English. Wah. Semuanya bisa bahasa Inggris. Menarik. Ibu Kadisnya, Ibu Dian Laksmi juga Inggrisnya bagus banget. Kalau Pangeran Noto mungkin memang karena sekolahnya di luar negeri. Pangeran itu anaknya Sultan? Mantu. Oh, mantu Sultan. Iya, dan dia yang mengkurasi kita. Oh, ada keterlibatan dari keraton. Iya. Okay. Segitu intunya mereka terhadap kesenian, baik dari pihak keraton maupun kedinasan. Dan bukan hanya sekedar formal datang, duduk segala macam. Enggak, mereka discuss sama kita. Discuss dan memberikan pandangannya soal proposal kita, baiknya bagaimana dan lain-lain, apakah ini bisa direalisasikan untuk acara Hari Jadi Jogja 2025 dan lain-lain. Dan yang di sana bukan semuanya ya, salah satunya itu udah pasti didanai oleh dinas sebesar 50 jutaan kalau nggak salah. Oh, jadi setiap peserta itu kemarin ngajuin proposal, lu lolos sendiri? Apa semuanya lolos? Apa bersama? Yang pasti lolos satu. Kemudian ada tim satu lagi. Yang 3 lagi itu penjajakan untuk dipentaskan juga. Oh, jadi dibikin kelompok gitu mereka. Kalian tuh? Iya, memang dibikin kelompok dari awal. Seperti itu. Ya itulah konsentrasinya bagaimana. Jadi nggak aneh bagaimana Jogja itu jadi sebuah sentral kesenian dan kebudayaan di Indonesia, karena memang dari hulu ke hilirnya semuanya benar-benar masuk dalam, bukan cuma di permukaan. Dan birokratnya juga, ya birokratnya semuanya bisa Inggris, Bang, gimana? Ya berarti kan mappingnya mereka memilihnya kan benar-benar, si pemerintahnya kan benar-benar pengen Jogja ini mendunia. Bagaimana Jogja bisa mendunia kalau birokratnya nggak bisa bahasa Inggris? Jadi orang sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi
misalnya sarjana apa, tapi jabatannya apa, kadang suka beda ya. Iya. Kadang-kadang itu jadi kendala juga gitu. Iya. Misalnya dia olahraga, tiba-tiba ngurus kesenian. Walaupun boleh gitu, tapi kan kadang juga pemerintahan pusat harus tahu gitu, harus melek juga gitu. Gue jadi pemerintahan. Nah, Di, untuk workshop tadi, Di, Ya. kalau misalnya Parbud tidak menanggapi, tidak respon positif gitu, tetap berjalan. Berjalan Oke. pribadi. Rencana apa rentetan dari FTM? Enggak. Itu atas saya sebagai individu aja. Oke. Membuka workshop untuk banyak seniman Pelajar kah? Apa umum? umum, terserah siapapun. Gitu ya. Karena ini ada sebuah bingkisan besar yang harus dibagi-bagi ke teman-teman semua. Gitu. Meskipun sekarang materinya masih saya cicil sih. Dan Bogor sepertinya butuh. Sangat butuh. Banget. Butuh banget. Iya, maksudnya kita juga kan nggak mau capek-capek berteater, tapi kalau tidak ada feedback yang selain dana dan lain hal gitu ya. Kayak misalnya ada perubahan diri sendiri ke manajemen gitu kan. Betul. Iya kan juga. Betul. Ada lagi nggak di next untuk garapan? Selain FTM, workshop, manajemen seni pertunjukan. Kayaknya nggak mau puasa deh kayaknya. Terus kayaknya. Apa, Di? Awal tahun depan Apa nih? pentas tunggal. Madia? Mungkin kayaknya nggak akan pakai nama Madia, mungkin lebih pakai nama FTM kali ya. Forum Teater Madianya yang dipakainya. Para panitia ini? Enggak sih. Para lulusan Iya, Madia? iya, mereka juga tim inti, tapi saya akan ngebuka untuk masyarakat Kota Bogor untuk yang pengen main teater bisa. Oh, terbuka? Terbuka, audisi. Oke. Jadi judulnya Naskah sendiri? naskah sendiri. Naskah yang menceritakan tentang 3 pejuang dari Kota Bogor. Mayor Oking, Kapten Muslihat, dan apa yang di Depok? Kapten Margonda. Oh, emang Bogor juga itu? Iya, orang Bogor, Kapten Margonda. Oke. Gitu. 3 badai dan bunga jalan judul naskahnya. Itu rencananya memang saya dedikasikan untuk Bogor. Biar bukan hanya menjadi sebuah nama atau bunga jalan, tapi Iya, bunga jalan. semua orang, akademisi, guru-guru itu boleh ikut sebagai aktor dan pendukung lainnya. Terbuka untuk masyarakat Kota Bogor. Dan lu akan ngaudisi itu? Insya Allah. Dan sebagai penggarap kan? Iya, penulis naskah dan saudara. Begitu banyak produktif Audi ini, FTM, FDJ juga digarap dulu, kemarin ikut workshop ke Jogja, dan mau memberikan sesuatu hal yang besar untuk Bogor gitu. Nah, itu aja paling dia. Iya. Omongin ada lagi? Oke, terima kasih untuk ngobrol sosok di konten Fokus Teater Bogor. Audi, thank you. Iya, Bang. Udah, alhamdulillah juga terjadi juga kita konten bareng sama Audi nih setelah beberapa bulan gagal. Thank you. Assalamualaikum.